Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kreator Kinemaster Tabalong. Video kali ini saya akan men-share biografi Mayor Jenderal TNI Donnel Ishak Pandjaitan. Langsung saja kita menuju video. Riwayat hidup. Pandjaitan lahir di Balige, Tapanuli, tanggal 19 Juni tahun 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, dan terakhir di sekolah menengah atas. Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk menjadi anggota militer ia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR), yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi IX Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 Suplai Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militernya yang kedua, ia diangkat menjadi pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Seiring dengan berakhirnya agresi militer Belanda II, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Pandjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium T dan TI Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi Kepala Staf T dan T2 Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus militer Atase, Milat tahun 1956, ia ditugaskan sebagai Atase Militer di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai Atase Militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun tidak lama setelah itu yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat ini, ditunjuk menjadi Asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat, Men, Pangat. Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa gerakan tanggal 30 September terjadi. Ketika menjabat Asisten 4 Men Pangat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Partai Komunis Indonesia (PKI). Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung CONEFO (Conference of the New Emerging Forces). Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima yang terdiri dari para buruh dan petani. Karir militer. DI Pandjaitan memulai karir militernya saat ia mengikuti pendidikan Gyugun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan lulus dengan pangkat Soy, Letnan II. Kemudian ia ditugaskan di Pekanbaru sampai Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Pasca proklamasi kemerdekaan, Pandjaitan bergabung dengan TKR Tentara Keamanan Rakyat, yang nantinya menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia, dan menjabat sebagai Komandan Batalion I merangkap Kepala Latihan Resimen 4 Divisi 3, Banteng hingga pada puncaknya menjabat sebagai Asisten 4 Menteri, Panglima Angkatan Darat, Sodanco Komandan Peleton Gyugun di Pekanbaru, tahun 1944 sampai tahun 1945. Anggota BKR di Riau, 1945. Komandan Batalion I merangkap Kepala Latihan TKR Resimen 4 Divisi IX Banteng, tahun 1945 sampai tahun 1947. Kepala Staf Resimen 4 Riau Utara Divisi IX Banteng, tahun 1947 sampai tahun 1948.
Kepala Bagian 4 Suplai Komando Tentara Teritorium Sumatera merangkap Kepala Pusat Perbekalan PDRI, tahun 1948 sampai tahun 1949. Kepala Bagian 2 Operasi Komando Tentara Teritorium Sumatera Utara kemudian menjadi KOTTI, Bukit Barisan, tahun 1949 sampai tahun 1952. Kepala Bagian 3 Organisasi KOTTI, Bukit Barisan, tahun 1950 sampai tahun 1952. Wakil Kepala Staf merangkap Pelaksana Kepala Staf TT2, Sriwijaya, tahun 1952 sampai tahun 1956. Mendapat tugas mengikuti pendidikan di kursus militer atase gelombang I dan senior officer courses of the infantry school. India, 1956. Asisten atase militer di Bonn, Jerman Barat, tahun 1956 sampai tahun 1960. Atase militer di Bonn, Jerman Barat, tahun 1960 sampai tahun 1962. Asisten 4 Logistik Menteri Panglima Angkatan Darat, tahun 1962 sampai tahun 1965. Perwira siswa di Associate Courses pada US Army General and Command Staff College, tahun 1963 sampai tahun 1964. Gugur dalam peristiwa G30 SPKI dan kemudian dianugerahi kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal TNI Anumerta, 1965. Kepangkatan Mayor tanggal 30 Oktober tahun 1945 sampai 30 Oktober tahun 1948. Kapten tanggal 30 Oktober tahun 1948 sampai 1 Oktober tahun 1952. Pangkat diturunkan karena adanya kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi TNI. Mayor tanggal 1 Oktober tahun 1952 sampai 1 Juni tahun 1956. Letnan Kolonel tanggal 1 Juni tahun 1956 sampai 1 Juli tahun 1960. Kolonel tanggal 1 Juli tahun 1960 sampai 1 Juli tahun 1963. Brigadir Jenderal TNI, tanggal 1 Juli tahun 1963 sampai 5 Oktober tahun 1965. Tewas dalam peristiwa G30 SPKI, tanggal 30 September, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Mayor Jenderal TNI Anumerta, tanggal 5 Oktober tahun 1965. Kematian Perangko DI Panjaitan Keluaran tahun 1966. Pada tengah malam tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sekelompok anggota gerakan tanggal 30 September memaksa masuk dan melancarkan tembakan ke rumah Panjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Panjaitan ditembak di kepala ketika ia sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju Lubang Buaya dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober. Sehari kemudian, Panjaitan mendapat promosi Anumerta sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi. Rumah Kediaman D.I. Panjaitan merupakan salah satu bangunan cagar budaya Indonesia. Dalam pembagian administratif Indonesia, Rumah Kediaman D.I. Panjaitan berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penetapannya sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PM 13 PW 007 MKP 05. Surat keputusan ini diterbitkan pada tanggal 25 April tahun 2005. Alamatnya secara lengkap di Jalan Hasanuddin nomor 53 kawasan Blok M, Kebayoran Baru.
Pembangunan rumah ini sekitar tahun 1956 bersamaan dengan masa pengembangan kota satelit Kebayoran di Jakarta Selatan. Jumlah lantai bangunan ada 2. Nilai sejarah yang dimiliki oleh rumah ini adalah upaya penculikan D.I. Panjaitan pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat itu, Panjaitan menjabat sebagai asisten 4 menteri atau panglima angkatan darat bidang logistik. Rumah kediaman ini juga menjadi salah satu bagian dari sejarah pemberontakan gerakan tanggal 30 September. Peristiwa lain yang pernah terjadi di rumah kediaman ini adalah kematian D.I. Panjaitan akibat tertembak. Rumah kediaman D.I. Panjaitan pernah digunakan untuk pembuatan film pada tahun 1980-an. Judul film tersebut adalah Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Film ini dikerjakan oleh sutradara bernama Arifin C. Nur. Nur menggunakan rumah ini untuk membuat adegan penculikan D.I. Panjaitan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.